salam kreatif. Berikut best practice saya berjudul TAEXPLO Pandemi, mengatasi learning loss. Perkenalkan diri saya, Marcelino Vicky Susanto SPD, tempat tanggal lahir di Banyuwangi 10 September 1992, pendidikan terakhir S1 PGSD di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Formasi tugas saya saat ini berada di SDN Pandanwangi 3, Kota Malang. Hobi saya adalah belajar. Di sini saya mendiagnosis terhadap pembelajaran sebelum pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT, yaitu yang pertama, siswa hanya belajar melalui gawai. Nah, disinilah pembelajaran hanya satu arah, menjadikan siswa cenderung bersikap individual dan kurang tanggap ketika berdialog. Dari sinilah kecemasan orang tua muncul terhadap pendidikan putra-putrinya, karena putra-putrinya hanya belajar melalui gawai. Di sini adalah laporan orang tua mengenai literasi anak belajar di rumah. Jadi anak membaca, anak mengerjakan tugas dibuktikan dengan bentuk foto. Nah, di sini penulis juga membuat yang namanya video pembelajaran. Dimaksudkan untuk memudahkan siswa dalam memahami materi. Dan penulis juga melakukan pembelajaran secara virtual untuk mereview materi dan pemahaman siswa. Nah, berikut adalah cuplikan ketika guru dan siswa melakukan Google Meet. Bisa. Nah, kalau bisa ini apa namanya? Pisang. Nah, Pisang. saya punya satu pisang. Nah, kalau pisang ini Pak Marcel bagi menjadi dua, ya, bagi menjadi dua. Ya, misalnya seperti ini. Nah, berarti masing-masing nilainya berapa? Berapa? Yang keras? 1/2. Ya, 1/2 ya. Ini. Nah, itulah kegiatan selama Google Meet. Materi yang diambil adalah pecahan pada waktu itu. Berikut. Nah, sebelum melakukan PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas untuk mengatasi learning loss dilakukan yaitu perencanaan. Yang pertama, menyebar angket lembar persetujuan orang tua berkaitan pelaksanaan PTMT. Kedua, membuat jadwal siswa 50% masuk ya secara luring dalam pelaksanaan PTMT. Ketiga, menyiapkan tempat cuci tangan, cek suhu tubuh, dan himbauan selalu memakai masker. Keempat, menata posisi meja dan kursi yang berjarak. Dan yang terakhir adalah pembelajaran hanya berlangsung selama 4 jam. Jadi itulah perencanaan PTMT. Nah, disinilah pelaksanaan PTMT untuk mengatasi learning loss. Yang pertama, membuat yang namanya Google Form ya, lembar persetujuan orang tua yang berkaitan dengan pelaksanaan PTMT. Jadi orang tua mengisi untuk dapat mengizinkan atau tidak putra-putrinya mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas. Kedua, jadwal pelaksanaan PTMT dibuat oleh guru ya, secara 50% siswa yang masuk, jadi ada 14 siswa ya, kelompok A dan kelompok B. Dan juga membuat yang namanya jadwal pelajaran.
ya, dengan aturan-aturan atau himbauan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan. Nah, berikut adalah protokol kesehatannya, yaitu 4M ya, mencuci tangan, mengecek suhu tubuh, mengenakan masker, dan tetap menjaga jarak. Nah, berikut adalah kondisi keadaan di kelas, posisi duduk yang berjarak ya, tetap menerapkan protokol kesehatan. Tempat duduk siswa berjarak dan kelas hanya berisi 50% dari jumlah siswa di kelas. Selalu mengevaluasi implementasi pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT ya. Tetap melakukan protokol kesehatan yang konsisten dan berkelanjutan ya. Kondisi siswa kurang aktif, berani dan percaya diri dalam berpendapat. Jadi penulis melihat bahwa kondisi siswa setelah daring ya, berbulan-bulan bahkan sudah mau 2 tahun ini, kondisi siswa menjadi kurang aktif dalam menyampaikan pendapatnya. Nah, tindak lanjut dalam pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT ini, yaitu penulis ingin ya menerapkan TX Flow untuk mengatasi learning loss. TX Flow sendiri adalah akronim dari tanya eksploratif. Upaya penulis untuk menggali pengetahuan siswa dengan melempar pertanyaan yang mudah dijawab sesuai dengan pengalamannya. Proses yang tidak mudah untuk mengembalikan sifat aktif, percaya diri, keberanian, dan semangat belajar siswa. Ya. Tetapi pembiasaan yang berkelanjutan untuk dapat menghasilkan yang baik. Nah, disinilah adalah penerapan TX Flow ya. Ketika pembelajaran bahasa Jawa, siswa bersama guru ya, bersama penulis bertanya jawab tentang isi bacaan. Ini karena setelah makan apa? Kalau Ajeng ini memberikan telur kepada siapa? Dewi Sakartaji. Ya. Akhirnya Dewi Sakartaji ini berubah kemana? Untuk menyembuhkan rasa gatel, podo melempuh, lan ngetake bondo amis. Adus ing grojokan. Ya. Nah, itulah cuplikan dari penerapan TX Flow yang dilakukan oleh penulis di dalam kelas. Ya. Sekian dari saya ya, Marcelino Vicky Susanto SPD. Saya ucapkan terima kasih. Semoga pandemi COVID-19 ini lekas berlalu. Amin. Salam edukatif, salam kreatif, selamat Hari Guru Nasional. Semangat!